Oke, sorry. Oke, nah, saya ulangi kembali ya. Jadi ini program yang kemarin yang pernah saya tampilkan. Jadi ini ada masternya, contoh masternya adalah master barang ya. Ini master barang. Kemudian untuk pembelian, contoh masternya adalah suppliernya ya. Data supplier itu juga adalah data master. Kemudian untuk penjualan itu ada dua masternya, yaitu sales, satu lagi adalah customer ya. Itu kita katakan sebagai data master. Nah, yang menjadi data transaksi atau yang menjadi transaksi apa? Nah, contoh kalau yang kaitan dengan pembelian adalah faktur pembelian, retur pembelian, kemudian satu lagi adalah hutang ya. Jadi ada tiga, kalau untuk yang ada kaitan dengan pembelian itu ada tiga jenis transaksi. Itu faktur pembelian untuk menginput transaksi pembelian ya. Kalau retur pembelian berarti kita sudah beli barang, oh barangnya mungkin ada rusak atau kurang bagus barangnya, nah kita mau retur, nah kita pakai ini contohnya. Oke. Nah, kemudian kalau hutang berarti kaitannya dengan ini faktur dan retur ya. Contoh kalau kita sudah beli barang, kita belinya secara kredit ya, secara bayarnya belakangan, kredit. Nah, berarti itu akan menimbulkan yang namanya hutang ya. Nah, kemudian kalau yang kaitan dengan penjualan, transaksinya ada faktur penjualan, ada retur penjualan, dan satu lagi adalah piutang. Oke. Nah, untuk menginput transaksi penjualan, kita inputnya di sini, faktur penjualan. Kalau sudah kita jual, nah customer mau retur, nah rupanya barang yang kita jual kurang bagus atau ada kerusakan, cacat, dan sebagainya, customer mau melakukan proses retur, maka inputnya di sini, ya, retur penjualan. Nah, piutang berarti kita jual barang secara kredit, bayarnya belakangan ke customer ya. Kita jual barang ini, tenggang waktu pembayaran 1 bulan. Nah, itu tentunya akan menimbulkan yang namanya piutang ya. Itu kira-kira. Oke. Nah, sekarang di sini saya contohkan untuk pembelian, faktur pembelian ya. Kita coba klik di sini faktur pembelian. Oke. Kita add dulu, klik tombol add di sini. Oke. Nah, kemudian kita bisa, ini untuk nomor faktur ini otomatis ya, ini sudah auto. Kita tahu dulu kosong. Nah, ini datanya masih kosong ya, 1121. Satu ini kita hapus dulu. Oke. Ini untuk filter sih ya, ini untuk filter data aja. Mau tampil data per hari ini, 1 minggu sampai ke belakang, 1 bulan sampai ke belakang, 1 tahun ke belakang, atau mau view semua data. Oke, jadi kalau mau lihat transaksi hari ini cukup kita klik yang di sini hari ya, hanya muncul transaksi hari ini. Nah, kita coba add data yang baru, add. Oke, non fakturnya ini otomatis ya. Nanti kita akan buat seperti ini juga ya. Jadi untuk nomor faktur kita akan buat sistemnya juga sama, yaitu auto ya. Jadi kita tidak perlu menginput nomor fakturnya lagi. Oke. Nah, kemudian di sini ada nomor faktur supplier ya. Suppliernya siapa? Kita bisa input nantinya di sebelah sini. Oke. Jadi ini no faktur dengan no faktur supplier beda ya di sini ya. Kalau no faktur ini adalah kode, semacam kode di tempat kita
semacam kode lah, kode pembelian yang kita buat sendiri, ya, kodenya. Kalau no faktur supplier berarti supplier kita beli barang, ya kan? Kita beli barang, kita pasti dapat katakanlah bond ataupun no faktur dan sebagainya, ya kan? Nah, itulah yang kita input di sini. Jadi beda ya. Ini untuk kita, ya. Ini untuk pengenal di program kita. Kalau ini kode bond atau nomor bond atau nomor faktur yang diberikan oleh customer ke kita. Jadi itu beda, ya. Jadi contoh aja kita input 000 tuh 898, ya. Kita dapat nomor bond dari customernya seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada kode supplier, ya. Kode supplier. Nah, ini maksudnya adalah kita beli barangnya ke siapa, ya, suppliernya siapa. Oke, tentunya kamu beli satu barang, tentunya ada suppliernya dong, ya kan? Gak mungkin kamu beli barang tapi nggak ada nama suppliernya siapa, ya, tentunya pasti ada. Oke, jadi untuk supplier kita cukup enter di sini, ya, enter, nah, tinggal pilih aja, ya, yang kita pilih boleh supply-nya berapa, nama suppliernya siapa, alamatnya dan sebagainya. Oke. Nah, contoh kita beli barang, anggap saja dari toko satu. Kita pilih yang satu ini, tekan enter. Oke. Nah, nanti langsung ini langsung ada seperti ini. Oke. Jadi di sini kode suppliernya sekian, kemudian ini nama supplier, ya. Satu ini adalah nama supplier. Oke. Nah, kemudian kode barang. Kita beli barang apa? Ya, apa kode barang kita beli. Oke. Jadi di sini saya tekan enter kembali. Nah, di sini langsung otomatis terliskan, ya. Di sini langsung otomatis terliskan semua kode barang, ya, sudah ada di sini. Nah, contoh kita beli barang, contohnya adalah ini monitor PC untuk, ya. Nah, tekan enter di sini. Oke. Nah, langsung terload. Ini harga belinya sekian, ya. Langsung terload. Oke. Jadi di sini yang kita ambil sebenarnya adalah ini harga belinya, ya. Yang bagian ini harga beli. Oke. Jadi kalau misalnya kita pilih yang satu ini di 005, harga belinya adalah 10.000. Oke. Ini abaikan tanda dolar ya, karena ini ikut regional setting kita sih, ya. Kalau regional settingnya kita set jadi Indonesia, simbolnya kita ganti jadi RP, ya, ini nanti jadi RP juga. Oke. Nah, tekan enter di sini, enter. Nah, begitu kita enter, ini langsung terload, ya. Harga belinya adalah 10.000. Oke. Nah, kemudian untuk quantity. Nah, kita belinya berapa ini? Kita beli untuk beli barang satu ini, kuantitinya berapa piece, ya. Contoh kita belinya 5 piece. Oke. Ya, contoh aja. 5 piece. Nah, kemudian totalnya berapa ini semua? Nah, 5 piece kali 10.000, 50.000, kira-kira gitu, ya. Ini auto sih. Jadi ini tidak perlu kita hitung-hitung lagi di sini, ya. Jadi kalau di sini kita ketik 10, nah ini langsung auto 100, ya. Jadi ini kita ketik 1, nah 10.000, ya. Ketik 2 dan seterusnya. Untuk totalnya ini sudah otomatis. Oke. Nah, kalau untuk diskon ini dalam bentuk persen, ya, persentase. Contoh, ya, diskon 10% berarti beli satu piece diskon 10% dari 9.000, ya kan? Satu piece-nya 9.000 kali 2 berarti totalnya ada 18.000. Oke. Nah, kita add di sini, klik tombol, ya, klik tombol add. Nah, sudah masuk. Oke, sudah masuk bagian sini. Nah, kemudian kita bisa add lagi barang-barang
barang yang lain, ya. Intinya nomor boardnya tetap satu, ya. Nomor boardnya tetap satu. Yang berubah, yang bisa multiple adalah nama-nama barangnya, ya. Jadi satu kode bond ini bisa kita input beberapa barang, ya. Contoh yang kedua kita input yang satu, quantity kita beli 5 head. Oke. Nah, beli lagi, tambah lagi yang lain. Contohnya satu ini kita beli 5 piece, ya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, betul ya, hitungannya benar, ya. 100 tambah 60.000 tambah 18.000, 178. Oke, ini langsung muncul seperti ini, ya. Nah, kemudian di sini ada nih total harga sama sih, seperti ini. Kalau banyak item maksudnya adalah dalam satu bond ini ada berapa item, ya. Dalam satu bond ini ada berapa item barang? 1, 2, 3. Oh, ada 3 item barang. Oke. Total quantity. Quantity yang di sini. Totalnya berapa semua? 5, 5, 2. 12. Oke. Totalnya adalah 12. Nah, next. Pembayaran. Kita mau bayarnya pakai sistem apa ini? Nah, mau bayar pakai cash atau mau bayarnya pakai kredit? Nah, kita tentukan di sini, ya, cash atau kredit. Oke. Nah, contoh kita bayarnya pakai kredit. Kita klik di sini, ya. Nah, kemudian set ada bayar DP enggak? Contoh kalau kita katakan DP 28.000, ya. Kita DP 28.000. Berarti sisanya adalah 150.000, kan? Nah, kemudian tanggal penagihan ini, tanggal penagihan yang 150.000 ini kapan, ya. Nah, kita tagihnya di tanggal, nah, kita bisa set di sini, ya. Contoh kita tagihnya di tanggal 15 bulan depan, Desember, ya. Itu aja. Oke. Nah, kita save, simpan. Oke. Jadi di sini langsung ada keterangan jenis pembayaran kredit. Pembayaran atau DP-nya adalah 28.000, sisanya 150. Oke. Nah, kalau kita save, kita simpan, nah, selesailah satu buah transaksi. Ya, sangat gampang. Kalau kita pakai program, nah tentunya untuk penginputan sudah sangat gampang sekali. Ya. Bayangkan, kalau misalkan kita tidak menggunakan program, ya, kita tidak pakai sistem, ya, kita nggak pakai sistem atau software, nah kita masih harus melakukan tulis pakai tangan, ya, tulis tangan, tulis, nah, ini terjual nama barang 5, barang 2, monitor PC, quantity-nya berapa, quantity jual berapa, kita masih mau perlu input ini lagi, kita mau ketik tulis pakai tulis tangan ini berarti, kan? Nah, tentunya akan sangat merepotkan sekali, ya. Jadi makanya di sini kita menggunakan sistem atau program ataupun software, ya. Nah, dengan transaksi ini juga ada kaitan nanti dengan master barang, ya. Ada kaitannya, berkaitan dengan master barang di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita ada melakukan transaksi tadi, kan? Transaksi yang ini. Transaksi pembelian pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke master barang. Pengaruh kemana? Ke kuantitinya, ya, ke kuantiti barangnya. Jadi contoh kita ada beli barang 5, kita beli sebanyak 2 piece. Berarti otomatis di master barang kita kuantiti akan bertambah 2 juga, ya. Kuantitinya akan bertambah 2 untuk barang satu ini, ya. Ini berarti ini harusnya, nah ini kita bisa lihat stok awalnya 5, kan? Stok awalnya 5, kita beli 2 piece di sini. Berarti 5 plus 2, kuantiti akhirnya menjadi 7 piece, ya. Ya nggak cocok sih. Oke, jadi
Pembelian pengaruhnya kemana? Ke master barang, quantity. Ya. Mengurangi atau menambah pembelian? Menambah. Kamu beli barang, tentunya stok barang kamu akan bertambah. Penjualan. Penjualan pengaruhnya kemana? Ke master barang. Mengurangi atau menambah? Mengurangi stok barang. Ya. Mengurangi stok barang, tapi laba bertambah. Ya, seharusnya laba juga ikut bertambah. Ya. Karena kenapa saya bilang seharusnya? Karena ada kemungkinan jual rugi juga kan? Ya kan? Kalau jual rugi, ya namanya juga jual rugi, ya pasti jadinya rugi. Ya. Tapi biasanya kalau penjualannya umumnya pasti menimbulkan keuntungan atau laba. Ya. Oke, bisa dipahami dulu sampai di sini. Ada yang kurang jelas untuk transaksi di sini? Ya. Nah, kalau nggak ada, ya, kita lanjutkan ke rancangan database-nya. Ya. Selesai kita rancang database, barulah kita nanti akan merancang tampilan. Oke, nah, jadi ini kurang lebih udah jelas ya untuk transaksi itu, ya, untuk proses transaksi. Oke, kita akan merancang tabel-tabelnya dulu. Ya. Ini kita buka dulu SQL Server Management Studio. Oke, ya, kita lanjutkan kembali. Oke, untuk servernya masih tetap sama, ya, /SQL Express. Kita connect, tombol connect dulu. Oke, database db_tc20 ini kemarin table. Nah, jadi ini kita sudah punya tabel TP_barang. Satu lagi adalah TP_customer, ya. Nah, yang customer kemarin juga sudah kita buat ya, kan? Yang customer seperti yang di ujian ya, seperti yang di UTS, kolom-kolomnya sama persis, nama, alamat, telepon, kota, negara, dan seterusnya. Ini sama persis. Untuk yang TP_barang, kolom-kolomnya seperti ini. Ya, ini kolom yang kemarin yang sudah kita buat. Beri barang, nama barang, quantity, merek, satuan, harga beli, harga jual. Sebenarnya ada satu lagi, ada dua lagi ya, created at dan created by. Ya, tapi nggak apa-apa, kita remove saja. Kita nggak pakai dulu. Ya. Ini untuk tabel barang strukturnya seperti ini. Ya. Kita akan manfaatkan dua tabel ini, yaitu TP_barang dan TP_customer untuk melakukan transaksi penjualan. Ya, transaksinya adalah transaksi penjualan. Oke, nah jadi ini coba lihat. Saya buka yang transaksi penjualan ya. Sebenarnya sama sih antara transaksi penjualan dengan transaksi pembelian, mirip sekali. Bedanya adalah kalau penjualan menimbulkan piutang dan mengurangi stok.
Kalau pembelian menimbulkan hutang dan menambah stok barang. Ya, bedanya cuma tipis, bedanya tipis. Oke, yang satu plus, yang satu minus, balikannya aja sih. Ya, nah jadi untuk yang penjualan kita lihat kita butuh field apa saja ya. Jadi di sini ada nomor faktur, ada tanggal, ada kode customer, kode sales. Kode sales nanti ini saya rasa nggak perlu kita tambah aja ya. Kita buatnya sampai ini aja. Nomor faktur, tanggal, kode customer ya. Kode sales atau data sales kalau kamu mau buat, kamu bisa buat lagi, tambah aja satu buah tabel yaitu TBN sales ya. Nah, di sini supaya cepat, supaya untuk mendemokan saja, sebuat pakai 3 tabel ya, 3 tabel saja. Yang penjualan nanti kita split jadi 2, jadi totalnya nanti ada 4 tabel ya. Satu transaksi dia butuh sampai 4 tabel ya, itulah transaksi. Oke, kita buat satu tabel lagi. Di bagian tables kita klik kanan table ya untuk menambahkan tabel yang baru. Oke, kolom-kolomnya kita buat seperti ini. Jadi pertama ada ini nomor faktur ya. Kita buat namanya jangan nomor faktur, kita buat pakai ini aja, kode penjualan ya. Ini tipenya Farkar berapa? Ini total karakternya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi untuk yang kode penjualan kita buat 13 ya. 13 karakter. Oke. Nah, kemudian ini ada tanggal ya. Tanggal. Nah, sini kita set tanggal, ini adalah tanggal penjualan ya. Tanggal penjualan dengan tanggal input beda ya. Kalau tanggal penjualan kita jualnya, contoh kita jualnya di semalam tapi kita inputnya hari ini. Nah, tentunya beda ya, tentunya berbeda. Tanggal penjualan kita pakai date time, oke, biar nanti date aja, time-nya nggak usah ya. Tanggal penjualan, yang penting kita tahu tanggalnya di tanggal berapa. Oke. Kemudian apa lagi di sini? Bisa cek lagi. Ada kode customer. Kode customer. Oke. Kode customer kemarin ini kita cek dulu. Ini kemarin kita pakai Farkar 30. Samakan aja ya, Farkar 30. Setelah kode customer ada apa lagi? Cek. Ada ini banyak item, total quantity ya. Kalaupun yang kita buat di satu tabel hanya yang apa ya, summary-nya, kita katakan sebagai summary ya, summary-nya saja. Jadi contoh summary maksudnya gimana? Contoh penjualan satu ini, kode bond atau kode nomor faktur yang satu ini, nomor faktur ini kita opennya di tanggal berapa ya, tanggal jualnya di tanggal berapa ya, customernya siapa, yang terjual berapa banyak itemnya, total quantity yang terjual berapa ya. Itu maksudnya adalah summary. Sementara kalau detailnya ya, detailnya itu adalah ini, kode barang apa yang terjual, kuantitinya berapa yang terjual, ada diskon tidak, subtotalnya berapa ya. Itu kita namakan sebagai detailnya. Kalau yang tadi yang summary bisa kita sebut sebagai hidden ya. Beda kan ya. Jadi satu transaksi penjualan ya, selain butuh data master, kita akan split satu transaksi penjualan itu jadi 2 tabel, yaitu ada tabel header dan satu lagi adalah tabel detailnya. Tabel header fungsinya untuk menampung summary-nya, kode penjualannya berapa, tanggal terjualnya berapa, kode customer-nya siapa, banyak item yang terjual berapa, total quantity yang terjual berapa. Oke. Nah,
kalau yang detail nanti menampung item-item barangnya. Ya. Jadi query penjualan ini item barangnya apa-apa saja, ya, yang terjual apa saja, kuantitinya berapa, ada diskon tidak, nah subtotalnya berapa, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kita akan rancang ini untuk tabel penjualan header ya. Kita namakan ini sebagai headernya, headnya, kepalanya. Oke. Jadi di sini oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi di sini ada kolom-kolom apa saja. Nah, contoh ada kolom, ini ada tambahan kolom lagi ya. Kita masukkan yang tambahan kolom. Ada kolom banyak item, ya kan? Banyak item. Nah, di sini kita tambahkan banyak item, ya. Banyak item. Banyak item di sini maksudnya adalah bukan total quantity ya, beda. Banyak item dengan total quantity beda. Jadi contoh kita beli item, ada kita beli karena apa ya, lap meja satu item ya. Kemudian kita beli kerupuk, nah 2 item. Kita beli lagi hand sanitizer 3 item. Kita beli lampu 4 item dan seterusnya. Ya, itu yang kita katakan sebagai item. Ada berapa banyak item? 4. Nah, kuantitinya, nah yang item 1 kuantiti 5, item 2 5, item 3 5, item 4 5. 5 kali 4 20. Kuantiti 20. Tapi secara item totalnya adalah atau banyaknya adalah 4 item ya. Kuantiti totalnya 20. Nah, beda ya. Banyak item dengan total quantity. Oke. Nah, jadi untuk banyak item ini tidak mungkin bisa koma-koma ya. Banyak item itu sudah pasti bilangan bulat. Jadi kita bisa pakai integer, int ya. Banyak item kemudian total quantity. Nah, yang total quantity ini kemungkinan bisa koma-koma. Nah, untuk yang bisa koma-koma kita bisa gunakan desimal ya. Data type-nya desimal. Nah, 18,2 artinya apa? Totalnya 18 digit. Hitung aja, 18 digit itu berapa itu? Ya, berapa itu? Sudah banyak sekali lah. Artinya untuk jangkauan ini sudah cukup besar. Ya, 18,2. Duanya artinya apa? Dua desimalnya 2 digit. Ya, jadi 18 digit, koma 2 digit itu. Ya, terlihat desimal. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Total ini subtotalnya. Total harga ya, total harganya. Di sini kita tambah total harga. Nah, total harga ini berarti adalah menampung mata uang ya. Harganya berapa totalnya. Nah, mata uang karena ini mata uang nominal mata uang ya, nominal mata uang, maka kita gunakan data type-nya adalah money, uang ya, untuk menampung nilai atau value dari sebuah mata uang ya, value-nya, oke, nilainya. Nah, kita bisa gunakan money. Oke. Nah, ada lagi tidak? Nah, seharusnya tidak ada lagi. Untuk yang jenis pembayaran tidak perlu kita buat ya, karena ini terlalu kompleks. Nanti terlalu banyak yang mau kita buat, nggak cukup nanti, nggak cukup waktu kita. Oke. Nah, jadi untuk yang kolomnya serasa cukup seperti ini. Kita tambah satu lagi ya, tambah dibuat oleh. Nah, dibuat oleh, ini kita buatnya pakai varchar 50, dibuat pada ya. Ini date type ya. Jadi ini beda ya. Ini tanggal penjualan adalah kita jualnya di tanggal berapa. Dibuat pada kita inputnya di tanggal berapa. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa aja jualnya di tanggal 10 tapi baru kita input di tanggal 11. Bisa, bisa, apa tidak. Ya.
bisa terjadi yang seperti demikian, ya. Bisa saja kita jual dulu, ya. Kita jual dulu, oh ini customernya mau cepet nih, dia ambil barangnya dulu, ya. Kebetulan kita belum buka toko, masih libur ini, ya. Customernya ngebet, nah, mau ambil barang di hari Minggu. Nah, ya udahlah, kasihkan aja lah barangnya, ya. Mungkin kita tulis dulu di satu bond sebagai tanda terima atau gimana, ya kan. Nah, baru nanti di hari Senin kita udah buka toko, nah barulah kita minta sama pegawai kita ataupun karyawan, nah input kan nih semalam hari Minggu ini si bos ini, si toko ini minta cepet. Nah, input kan tanggal terjualnya atau tanggal penjualannya adalah Minggu, tapi kita inputnya di hari Senin. Nah, bisa saja seperti itu, ya. Jadi makanya di sini untuk melihat yang seperti demikian kita bisa buat tambahkan dua seperti ini, tanggal penjualan, ini tanggal inputnya yang satu ini, ya, dibuat pada ini adalah tanggal inputnya. Atau kita bisa ganti, ya, diinput oleh, ya, diinput oleh, diinput pada. Nah, lebih bagus bahasanya kalau seperti ini, ya kan? Nah, kemudian untuk primary key, PK-nya, ya. Untuk primary key kita akan set satu buah PK. PK-nya adalah di kolom satu nih, kode penjualan. Nah, kenapa? Ada nggak no faktur yang sama nomornya? Tentunya tak ada, ya. No faktur itu tentu tidak boleh ada yang sama, ya. Kamu lihat aja bond, ya. Satu bond itu kan ada nomornya. Ada nggak nomor bond yang sama? Tentunya tidak ada, ya. Nah, kode penjualan inilah yang berfungsi sebagai pengenal, ya. Fungsinya nanti sebagai pengenal. Oh, kode penjualan satu ini yang terjual item barangnya apa-apa saja. Kode penjualan ini yang terjual item barangnya apa-apa saja. Customernya siapa. Nah, ya. Jadi inilah yang nantinya field yang bersifat unik. Kode penjualan ini harus unik, nggak boleh dan sama. Oke. Nah, ini kita set dulu, jadikan sebagai primary key, set, ya, kode penjualan. Nah, kita simpan dulu, save, oke. Kemudian nama tabelnya kita buat tbl underscore penjualan header. Oke, ini header, ya, kepalanya. tbl penjualan header, headnya, ya. Ini data-data summary-nya. Oke, klik tombol oke. Oke, tabel yang satu ini udah selesai. Kita akan tambahkan lagi satu tabel untuk menampung item-item barang apa yang dijual, ya. Kita tambah, kita refresh dulu supaya bisa nampak ini ada penambahan satu tabel. Oke. Nah, kemudian kita tambah satu tabel, klik kanan table. Nah, untuk yang detail, ya, tentunya antara header dengan detail itu harus terhubung, ya. Contoh kode penjualan satu, ya, item barangnya yang terjual apa-apa saja. Nah, tentunya antara header dengan detail itu harus ada penghubungnya, ya, harus ada item yang menghubungkan. Oke, jadi di sini kita akan set penghubungnya adalah di kode penjualan, ya. Kode penjualan ini varchar 13 nih sama. Oke, kemudian apalagi ini ada kode barang, nama barang, harga jual, kuantiti jual, diskon tidak perlu lagi, ya, subtotal, ya. Diskon ini kita abaikan supaya lebih cepat. Jadi di sini ada nomornya, ya, nomor itemnya, nomor barisnya, ya. Jadi di sini kita set dulu nomor baris ini integer. Oke, kemudian ada kode barang, ya. Kode barang apa yang terjual. Kode barang kita sesuaikan tipe datanya dengan yang di sini.
marker 8. Oke, barang. Ada apa lagi? Nama barang tidak perlu. Nama barang nanti kita load dari customer dari sini, master barang. Ya, nama barang tidak perlu. Harga jual. Harga jual ini perlu. Harga jual ini tentunya nominal mata uang. Jadi untuk yang nominal kita pakai tipe datanya adalah money, ya, uang. Quantity jual, ya, quantity terjual berapa. Quantity jual ini tentunya desimal, ya, desimal 18,2 seperti yang tadi. Setelah quantity ada subtotal. Subtotalnya, subtotal ini money, ya, nilai mata uang. Oke, nah, jadi di sini kita sudah buat untuk struktur tabel yang penjualan detail, ya. Jadi ini header, ini detailnya, ya. Query penjualan, nomor baris, query barang, harga jual, quantity jual, subtotal. Oke. Nah, jadi ini tabel yang detail ini, ya, ini adalah tabel detail. Tabel detail sebenarnya tidak memerlukan PK, ya. Sebenarnya dia tidak memerlukan primary key. Nah, tapi sebaiknya sebuah tabel itu tetap memiliki primary key, ya. Tujuannya untuk apa? Memudahkan kita melakukan seleksi ataupun nanti kita mau delete. Nah, kalau untuk seleksi berarti select ini word, kita bisa aja tambahkan PK nanti ID, ya. Kita tambah satu kolom ID, itu nanti kita jadikan PK. Oke. Nah, seperti ini ya caranya, kita tambahkan satu PK dulu. Jadi ini kolomnya udah terlanjur kita buat. Untuk yang pertama adalah kode penjualan. Di sini kita sisip aja satu kolom lagi. Klik kanan, insert kolom. Nah, dia akan bertambah satu baris kosong di sebelah atas. Oke. Nah, ini kita buat detail ID, ya. ID detail, ya. ID detail aja. Nah, untuk data type-nya kita pakai integer. Oke. Ini kita set sebagai PK atau primary. Oke. Nah, ini kita akan buat supaya dia auto, ya. Nilainya auto. Jadi kita tidak perlu mengisikan nilainya lagi. Jadi ini auto kita set di bagian sini, ya. Kolom ini seleksi dulu. Di bagian property cari identity specification. Is identity kita jadikan yes, identity increment dan identity sheet-nya otomatis menjadi 1, ya. Jadi ini tidak perlu kita ganti lagi. Identity increment sudah pasti tetap 1, ya, naik-naik 1 terus. Jadi untuk yang kolom ID detail ini tidak perlu kita isikan nilai apapun karena otomatis by system. Oke. Nah, kita save dulu ya. Simpan tabel, save tabel ini, tabel yang satu. Nah, kita berikan namai tabelnya contoh TBL underscore penjualan detail. Ya, kita namai dulu. Tabel yang satu ini kita berikan namanya adalah TBL underscore penjualan detail. Oke, save, sudah tersimpan ya. Nah, jadi untuk transaksi penjualan kita akan menggunakan 4 tabel. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 tabel. 1, 2, 3, 4. Oke, jelas ya. Nah, penjualan ID. Oke, ya. Seharusnya udah bisa seperti ini dulu. Oke, tabelnya sudah selesai kita rancang. Nextnya adalah kita melakukan perancangan form kita. Ya, kita rancang dulu form. Seakan perancangnya di
yang kemarin. Oke, satu data master. C20 data master. Oke, saya buka dulu nih data master. Oke, nah kita sudah buka yang data master ini. Mana kemarin kita sudah buat ini ya, ada dua. Kita jalankan dulu. Sudah ada barang, apa nih barang, ya. Dan satu lagi adalah customer, ya. Jadi udah ada dua ini. Nah, kita akan tambah satu menu nanti, yaitu transaction penjualan. Oke, di sini yang form utamanya ada di FFM main. Kita tambah satu menu lagi, transaction. Oke, ini penjualan. Kita letakkan di bagian sini. Ya. Jadi ada tambahan satu menu ini, transaction penjualan. Oke, untuk transaksi penjualannya, kita akan merancang terlebih dahulu formnya. Ya, formnya kita rancang dulu di saya tambah satu form dulu, klik kanan, add Windows Form. Dan add Windows Form. Oke, nama formnya namai RM penjualan. Oke, RM penjualan, ya. Ini form yang pertama. Oke,
Form yang satu ini saya akan tambahkan beberapa kontrol ya. Yang pertama saya tambah dulu ini binding navigator ya, binding navigator. Klik di binding navigator ini, cara memasukkan kontrol gimana, masih ingat? Klik sekali di toolbox, kemudian klik sekali di sini ya, binding navigator. Oke, sudah bertambah satu. Kemudian saya akan ambil satu lagi, data grid view ya. Satu ini, data grid view, klik sekali di sini. Oke, data grid view-nya kita akan set supaya auto menyesuaikan dengan ukuran dari form. Cara set, kita bisa klik di sini, kemudian kita pilih doc in parent container. Oke, nah kemudian kita akan matikan beberapa opsi di sini, yaitu enable editing, enable deleting. Ya, kita off-kan semua. Kemudian untuk yang binding navigator, ini kita hapus saja. Yang ini, ya, ini kita hapus, delete, hapus semua, kita nggak pakai. Nah, di sini kita tambah di kanan button ya, di bagian button. Oke, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 tombol di sini. Tombol-tombolnya akan kita edit supaya tampilannya bukan dalam bentuk image seperti ini, tapi kita buat supaya tampilannya menjadi teks ya. Jadi caranya seperti kemarin, kita klik di sini, display style kita ganti jadi teks ya. Lakukan hal yang sama untuk 3 tombol yang lain, kita bisa langsung seleksi 3 sekaligus ya. Tahan tombol shift, klik, shift klik. Oke. Jadi nanti yang terseleksi 3 tombol ini langsung kita atur display style-nya, kita ganti menjadi teks seperti ini. Oke. Nah, kemudian tombol-tombol di sini kita akan ganti juga untuk teksnya ya. Teksnya kita akan ganti untuk yang toolstrip button 1 ya. Bagian teks, cari bagian teks, teksnya kita ganti. Ini add, tambah. Toolstrip button 2, add, ini kita ganti edit. Ini delete. Satu ini refresh. Oke. Nah, kemudian teks yang di sini ini juga sama ya. Ingin FRN penjualan, kita ganti teksnya. Klik aja di bagian title bar 1 kali, nanti terseleksi form kita. Kemudian carilah bagian teks ya, penjualan. Atau kita ganti, kita tambah transaksi penjualan. Oke. Kemudian di sini ada satu icon kecil. Nah, iconnya juga kita hidupkan. Cari bagian show icon yang satu true, kita jadikan false. Langsung tidak muncul lagi icon. Kalau true, iconnya muncul. Kalau false, iconnya kita hide atau kita sembunyikan. Oke. Nah, next kita akan berikan nama ke masing-masing kontrol di sini. Ya, berikan name-nya dulu. Yang pertama add ya, tombol add, set name-nya dulu. Toolstrip button 1, name, lihat name. Oke, toolstrip button 1 kita ganti ini jadi btn add. Nah, yang edit diganti btn edit, kemudian delete diganti btn delete, refresh btn refresh. Nah, yang data grid view yang satu nih, data grid view 1 kita ganti juga dgv penjualan. Oke. Kemudian kita ganti lagi nih untuk yang data grid view, masih sama ya, masih kita seleksi yang data grid view ini. Carilah bagian row selection mode. Row
selection mode namanya, ya, bukan row selection mode aja. Nah, di sini kita ganti jadi full row select. Jadi ini maksudnya adalah sekali seleksi, bukan seleksi satu-satu kotak, ya, satu-satu sel terseleksi, bukan. Jadi yang terseleksi adalah satu baris penuh, ya, row header select, langsung terseleksi satu baris penuh full. Oke. Ya. Nah, untuk yang transaksi penjualan, formnya atau desain formnya kira-kira seperti ini. Kita perlu satu form lagi untuk menambahkan item-item barang apa saja yang terjual, ya. Jadi di sini kita tambah satu lagi, klik kanan dari solution, ya, dari solution, klik kanan, add Windows Form kembali. Oke, di sini kita tambahkan FRM, nama formnya kita namai trans penjualan.js, ya. FRM trans penjualan, transaksi penjualan maksudnya. Oke, ini kita ganti, ya, bagian ini dulu, bagian teksnya kita ganti dulu. Transaksi. Oke, so icon kita hilangkan, ya, kita pulsekan iconnya. Oke, transaksi penjualan. Nah, kemudian sesuai dengan inputan yang sudah kita buat di sini, ya, kita lihat ini ada bagian header, kemudian ada bagian detailnya juga, ya, ada header dan ada detail. Jadi di sini kita buat dulu, kita rancang dulu formnya sebagai berikut. Jadi kita ambil yang pertama adalah label, oke, label. Kemudian kita ambil text box, kita perbesar dulu, ya, supaya nggak terlalu kecil, nggak susah dibaca nanti kalau kecil. Seleksi aja dua seperti ini, kemudian pilih bagian font, nih font, ya. Klik di icon yang kecil nih, tombol 10 poin contohnya. Ini yang pertama adalah kode penjualan. Teks, bagian teksnya kita ganti. Oke. Nah, kemudian next kita pakai ini, tanggal penjualan, ya, tanggal penjualan. Seleksi, oke, Ctrl C, Ctrl V. Oke, tanggal, namanya juga tanggal, berarti yang kita gunakan adalah ini, date time picker, tanggal, ya, untuk menampilkan uh, dalam bentuk kalender, ya, seperti kalender. Jadi kita tinggal pilih tanggalnya, date time picker. Oke, ini fontnya juga sama, kita jadikan 10 poin seperti tadi. Poin, setelah tanggal, apalagi kode customer. Customer ini kita samakan, kita pakai ini. Oke, setelah kode customer, apa lagi? Banyak item, total quantity, total oleh. Oke, kita buat tambah satu lagi, yaitu ini. Kita pakai yang look box. Look box. Atau ini, supaya lebih bagus saja sih tampilannya, kita pakai split container dulu. Split container. Kita bagi dua. Ini
ini kita buat kontainernya yang tipenya vertikal. Ya. Ini kan yang tipe horizontal, kita ganti jadi vertikal. Cara gantinya ini tulisan, sorry, ini orientationnya kita ganti jadi horizontal. Ya. Horizontal. Oke. Untuk yang item-item di sini kita masukkan ke split container. Ya, kita masukkan seperti ini. Kemudian formnya kita perbesar dulu. Split containernya kita buat dock, ya, dockkan saja. Oke, seperti ini. Oke, kita lebar dulu sedikit. Kecil. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu buah split container. Split lagi, kita splitnya di panel yang satu, panel 2. Oke. Kemudian untuk yang panel 2 ini kita isi dengan data grid view yang satu. Ya, data grid view kita masukkan ke panel 2 ini. Oke, ini kita jadikan doc, ya, doc parent container. Kemudian kita edit seperti yang tadi, enable editing, editing, enable deleting kita matikan, off-kan semua tanda checklistnya. Kemudian yang di sini yang panel 1 ini kita isikan dengan harus bisa dulu. Bentar ya, kita kontrol cek lagi. Semua pisahkan lagi. Ini split container. Kita pakai split container dulu. Ya. Ini kita ganti orientationnya jadi horizontal. Oke, ini. Nah, baru yang panel ini kita split lagi. Split container. Oke, ini yang kita split lagi jadi 2 panel seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi dengan penggunaan split container, konten kita menjadi lebih, ya. Tampilan kita buat di sini. Review kita letakkan di sini. Nah, kita tambah lagi. Nggak kedengeran suaranya. Bisa terdengar. Seharusnya udah terdengar ya nih ya. Oke. Nah, jadi tampilannya menjadi seperti ini. Kita tambah lagi, kita tambah label, ya, label.
Nah, label ini semua buat memanjang, ya, sampai panjang. Ini kan nggak bisa kita resize ya, label yang satu ini. Nah, kita perlu edit di property. Untuk label ini kita edit auto size-nya. Auto size-nya kita off-kan, kita jadikan false. Nah, begitu kita false-kan, ini langsung bisa melebar. Oke. Ini kita edit warnanya ya, warna background-nya. Background-nya yang mana nih? Back color. Kita ganti back color-nya jadi warna hitam. Oke. Untuk warna tulisan berarti for color. Kita ganti jadi warna, contohnya warna apa? Orange. Kemudian apa lagi ya? Mau kita edit fontnya, bagian font. Mana font ini? Font, ganti fontnya bold 12 pt. Oh, kecil nih. 20 pt. Oke, untuk alignment, perataan ya, perataan seharusnya ada ini. Text align nih ya. Perataan kita set ke bagian sini aja ya. Kemudian ini kita buat agak menjorok ke dalam bagian padding ya kalau nggak salah. Right besar. Jadi hasilnya seperti ini nanti ya. Jadi nanti tulisannya adalah total harganya nanti di sini ya. Jadi ini adalah total harganya nanti. Kemudian apalagi yang perlu kita tambah, kolom apa lagi? Kode customer sudah. Ini kode customer ya. Nextnya kita ganti dulu. Kode customer ya. Nah, kemudian ada kolom apa lagi di sini? Banyak item, total quantity, total harga ya. Oke, kita tambah di bawah ini. Banyak item, teks, bagian teks kita. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada banyak item ya, banyak item. Ini total quantity.
item, total quantity, input oleh, input, seperti ini. Oke, untuk yang kolom-kolom di bawah ini kita set jadi read only, ya. Masih ingat fungsi dari read only? Supaya sebuah text box hanya untuk tujuan dibaca saja, tidak bisa kita edit nilainya. Di sini kita set read only true kan, ya. Ini juga sama, read only kita true kan, read only true, read only true. Oke, jadi untuk kolom yang data master, ya, untuk yang kolom yang data master ini, nah, kira-kira tampilannya seperti ini, ya. Ini contoh aja, contoh tampilan. Mana tahu nanti kamu bisa mau buat tampilan yang lebih bagus, ya oke aja. Oke, jadi ini yang header, ya. Header sudah ada. Sekarang kita buat untuk yang detail, ya. Jadi ada ID detail, kode penjualan, nomor baris, kode barang, harga jual, quantity jual, dan subtotal. Oke. Di sini ID detail. Nah, kita buat dulu untuk kolomnya. Karena kan udah beliau nanti dan besoknya main bola jadi pasti kan kita tahu kayak ini kalau ini kita buat agak kecil, ya. Tampilannya kita buat agak kecil. Nah, contohnya nih kita set 9. Jadi ini ada kolom apa saja, kita cek dulu. ID detail, ya, pertama ini adalah ID detail, jadi ini X ID detail. Oke, kemudian kode penjualan, copy paste. Berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini detail kode penjualan nih. Nomor baris, kode barang, harga jual, quantity jual, kemudian subtotal. Oke, jadi di sini ada beberapa kolom yang perlu kita set supaya read only, ya. Jadi yang pertama nih ID detail kita set jadi read only true. Kode penjualan juga sama, read only true. Ini juga sama, read only. Nomor baris juga sama, ini read only. Kode barang ini tetap, harga jual ini tetap, quantity jual, subtotal ini kita read only kan. Oke. Kemudian kita tambah tombol di sini, buttonnya, tombol. Kita perbesar fontnya 9 pt. Satu tombol, satu lagi.
Oke, ini button 1 teksnya kita ganti ini menjadi add, ya, tambah. Yang button 2 kita ganti menjadi reset. Oke, jadi secara keseluruhan form kita perancangannya menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi diingat perancangan form ini adalah salah satu yang cukup penting ketika kita melakukan proses coding. Ya, selain melakukan proses coding, salah satu yang cukup penting adalah melakukan perancangan form. Oke, jadi ini formnya sudah kita rancang. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan barulah kita melakukan proses codingnya. Ya. Nah, nextnya tahap berikutnya adalah kita berikan nama dulu ya, supaya nanti minggu depan kita tidak perlu memberikan nama apapun lagi, kita langsung ke code-nya. Oke, jadi yang pertama nih, kode penjualan. Oh, yang satu ini tidak perlu ya, karena di sini udah ada kode penjualan, ini saya hapus. Oke, ya. Supaya lebih rapi aja. Oke, kita berikan nama dulu. Jadi yang pertama nih, ini txt kode penjualan. Kita berikan nama name, bagian name. Txt kode penjualan. Oke. Ini tanggal ya, ini tanggal. Tiba-tiba dia jadi apa masalah ini kok pakai kan itu ya itu bukan sampai kok itu jadi ini kita ganti ini DTP tanggal penjualan, kemudian ini txt kode customer. Oke, yang label ini kita ganti LBL total harga. Ini ID detail, txt ID detail, txt nomor baris, txt kode barang, txt harga jual, txt titik jual, txt subtotal, btn add, btn reset, IDGV, DGV penjualan. Ini txt banyak item, txt total quantity, di input oleh. Oke, name-nya sudah kita set semua. Jadi minggu depan kita tinggal fungsikan ya. Ketika add, edit, delete, dan refresh, kita akan hubungkan dengan transaksi penjualan yang di sini. Jadi ini bisa kita katakan ini sebagai apa ya? Header-nya. Ini adalah header, ini detailnya nanti. Kita akan fungsikan lagi untuk yang di sini. Oke.